SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dapat melanjutkan kajian pembahasan risalah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita pada kitab yang ada pada antum halaman ke-15, yaitu kata beliau rahimahullah taala, wa nu'minu بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Dan kami Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwasanya orang-orang yang beriman, kaum mukminin, mereka akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat kelak. Dalilnya adalah surat Al-Qiyamah ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, ya, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya dia melihatnya. Yani wajah-wajah itu berseri-seri karena mereka melihat Rabbnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kata al-muallif rahimahullah ta'ala tentang masalah ini, atau paragraf ini adalah judulnya atau temanya adalah isbatu ru'yatil mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Ini temanya, alinea yang baru kita baca ini. Wa nu'minu bi anna al-mu'minina yarawna rabbahum yawmal qiyamah wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi isbat ru'yatil mu'minin rabbahum yawmal qiyamah. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menetapkan bahwasanya kaum mukminin melihat Rabb mereka pada hari kiamat kelak. Ja'alanallahu minhum. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita di antara mereka yang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Kemudian al-muallif rahimahullah taala menyebutkan dalil di sini, yaitu tentang dilihatnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena pada alinea sebelumnya itu disebutkan ayat dari surat Al-An'am, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini menjelaskan bahwa kalau di dunia ini, ya, tidak bisa dilihat Allah Subhanahu wa taala itu. Bahkan tentang perkataan Aisyah radhiyallahu anha sebagai dalil, barang siapa mengatakan bahwa Muhammad melihat Tuhannya, maka dia telah berdusta. Kemudian dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Tuhannya, Rabbnya,
itu semua sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu ru'yah qalbiyah. Ru'yah qalbiyah. Lihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala ini. Maka dari itu di dunia, ya, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa manusia tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalil tentang Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-A'raf, ketika beliau ingin melihat atau meminta pada Allah untuk melihat wajah Allah, maka Allah mengatakan, kamu tidak akan bisa melihatku. Coba lihatlah kepada gunung itu. Kalau kamu bisa melihat gunung itu dia tetap, maka kamu bisa melihat aku. Kemudian Allah menampakkan dirinya kepada gunung tersebut. Maka hancurlah gunung itu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Kemudian setelah dia sadar, kemudian dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mengakui keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, setelah menyebutkan tentang tidak mungkinnya manusia melihat Allah Ta'ala di dunia ini, lalu Asy-Syaikh rahimahullah Ta'ala menyebutkan dalil tentang dilihatnya bahwa Allah Azza wa Jalla dilihat oleh kaum mukminin di hari kiamat kelak, bukan di dunia ini, tapi di akhirat. Ya, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita atau sebagai dalil ala anna Allah yura fil akhirah, bahwasanya Allah dilihat di akhirat kelak. Wa hadza min mu'taqadati ahli sunnati wal jamaah. Dan ini adalah termasuk salah satu dari masalah-masalah aqidah yang diyakini, yang diimani oleh ahli sunnah wal jamaah. Minas salafis salih wa man tabi'ahum bi ihsan, dari para salafus salih dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala di dalam risalah akidahnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan, war-ru'yatu haqqun li ahli sunnati, war-ru'yatu haqqun li ahli sunnati, war-ru'yatu haqqun li ahli jannati, war-ru'yatu haqqun li ahli jannati. Dan bahwasanya melihat Allah Ta'ala, yakni di hari kiamat kelak, itu adalah hak bagi penduduk surga. Ya, bagi penduduk surga. Bi ghairi ihatatin wala kaifiyah. Tetapi tidak kemudian melihat secara meliputi seluruhnya wajah Allah, tidak. Bin ghairi ihatah. Tidak meliputi semua itu wajah Allah. Wala kaifiyah, dan tidak pula menggambarkan bagaimana. Intinya melihat, jangan ditanya bagaimana melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam At-Tahawi, kama nataqa bihi kitabu rabbina, sebagaimana kitab Rabbina Al-Qur'anul Karim menyebutkan, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi kata nadhara, kalau dia yata'adda bi ila, ini yang belajar bahasa Arab, kata nadhara kalau disambung dengan ila, nadhara ila, itu artinya melihat dengan mata kepala. Tapi kalau tidak disambung dengan ila, bisa jadi bermakna analisa, menganalisa. Ya, ini kata nadhara. Kalau idza ta'adda bi ila, ya, bi harfi ila, bimakna ru'yah ainiyah, melihat dengan mata kepala. Makanya di sini ayat ini seperti itu. Ila rabbiha nadhiratun, ay nadhiratun ila rabbiha. Jadi wajah-wajah mereka berseri-seri, bertambah cahaya wajah-wajah mereka karena mereka melihat Rabb mereka. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, minal imani billahi wa bi kutubihi wa bi malaikatihi wa bi rusulihi al-imanu bi anna al-mu'minina yarawnahu yawmal qiyamati. Termasuk iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada para malaikat Allah, iman kepada para rasul Allah, yaitu al-imanu, yaitu ketika seorang beriman bi annal mu'minin, bahwasanya orang-orang yang beriman
yarawnahu, mereka melihat Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Jadi termasuk bagian dari iman pada Allah, kitab-kitabnya, para malaikat, rasul-rasulnya adalah beriman bahwa kaum mukminin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan ucapan Syekhul Islam ini, wajhu kaunil imani bi anna al-mu'minina yarawnahu yaumal qiyamah min al-imani billah zahir. Yakni karena Syekhul Islam mengatakan bahwa termasuk bagian dari iman kepada Allah adalah beriman bahwa kaum mukminin melihat Allah di hari kiamat kelak. Ini jelas. Ini jelas bahwa kita beriman pada Allah dan beriman bahwa kaum mukminin melihat Allah di hari kiamat kelak. Lianna hadza mimma akhbarallahu bihi. Karena ini adalah berita yang diberitahukan oleh Allah. Allah yang memberitahukan, mengabarkan kepada hamba-hambanya melalui kitabnya bahwa kaum mukminin melihat Allah di hari kiamat kelak. Maka ketika kita beriman kepada apa yang diturunkan Allah atau apa yang diberitahukan oleh Allah, berarti kita beriman pada Allah. Kemudian fa idza amanna li'anna hadza mimma akhbara Allah bihi. Fa idza amanna bihi, nah kalau kita beriman kepada Allah, fa huwa minal imani billah. Jadi kalau kita beriman pada berita tadi itu yang datangnya dari Allah, ini sama dengan kita beriman kepada Allah. Wa wajhu kaunihi minal imani bil kutub. Adapun beriman kepada melihat wajah Allah di hari kiamat kelak termasuk bagian dari iman kepada kitab, yakni kitab-kitab Allah. Artinya li'annal kutuba akhbarat bi anna Allah yura. Karena kitab-kitab Allah, apalagi Al-Qur'anul Karim, memberitahukan bahwasanya Allah akan dilihat, yakni di hari kiamat kelak. Fatasdiqu bidzalika tasdiqun bil kutub. Maka membenarkan membenarkan hal itu adalah merupakan membenarkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa wajhu kaunihi minal imani bil malaikati, dan bahwasanya beriman kepada melihat wajah Allah di hari kiamat kelak merupakan bagian dari beriman kepada para malaikat. Lianna naqlal wahyi biwasitatil malaikah. Karena peralihan wahyu itu dari Allah kepada para rasul adalah dengan perantaraan malaikat. Maka beriman kepada apa yang dibicarakan pada hari yang pada saat ini berarti beriman kepada malaikat Allah. Fa inna Jibril yanzilu bil wahyi min Allah taala. Karena Jibril turun dan membawa wahyu dari Allah taala. Fa kana al imanu bi anna Allah yura min al imani bil malaikah. Maka beriman kepada Allah, beriman kepada Allah atau bahwasanya Allah dilihat, dan beriman bahwasanya Allah yura akan dilihat dari kiamat kelak, ini merupakan bagian dari iman minal imani bil malaikah, bagian dari iman kepada malaikat, karena yang memberitahukannya adalah melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Wa kadzalika naqul minal imani bir rusul, demikian pula bahwa beriman kepada melihat wajah Allah di hari kiamat kelak merupakan bagian dari iman kepada para rasul. Li'anna ar-rusula humul ladzina ballaghu dzalika lil khalqi. Karena para rasul mereka yang menyampaikan hal itu kepada hamba-hamba Allah. Fa kana al-imanu bidzalika minal imani bir rusul. Maka iman kepada hal tersebut merupakan bagian dari iman kepada para rasul. Ini perkataan Syekhul Islam tentang iman kepada melihat wajah Allah di hari kiamat kelak. Adapun dalil-dalilnya sudah disebutkan tadi, yaitu ayat 22-23 dari surah Al-Qiyamah. Ya, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini makna dari nadhirah. Kata Abdullah bin Abbas, hasanah. Nadhirah artinya hasanah, menjadi semakin indah. Kata Mujahid, masrurah. Nadhirah artinya masrurah, bergembira, senang mereka. Qala Ibnu Abi Zaid, ya, Ibnu Zaid, naimah, semakin indah wajah-wajah mereka. Ya.
Kata Muqatil, bidun ya'luhan nur. Nadhira artinya menjadi putih, bercahaya wajah-wajah mereka, ya, menjadi bercahaya atau memancarkan cahaya setelah mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkataan para ulama tentang makna nadhirah. Kemudian ayat yang lain yang disebutkan sebagai dalil tentang melihat wajah Allah di hari kiamat kelak oleh kaum mukminin, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, yaitu kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ini tentang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, ya, akan tertutup dari Tuhan mereka, terhijab dari melihat Allah Ta'ala. Ini artinya apa? Kaum mukminin melihat Allah. Kalau kaum kafirin dicegah, ya, diberi hijab sehingga mereka tidak melihat wajah Allah Ta'ala, artinya kaum mukminin melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang kedua. Kata Imam Malik rahimahullah taala dalam ayat ini, surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka akan tertutup, terhijab dari pada hari itu dari Rabb mereka, yakni orang-orang kafir. Kata Imam Malik rahimahullah, "Lau lam yaral mu'minuna rabbahum yaumal qiyamati lam yu'ayyirillahu al-kuffara bil hijab." Kalau seandainya kaum mukminin tidak melihat Rabb mereka dari kiamat kelak, apa gunanya Allah mencela orang-orang kafir dan mengatakan bahwa mereka tidak akan terhijab? Tidak ada gunanya kalau kaum mukminin juga tidak melihat, ya apa bedanya dengan kaum kafir? Paham ini ya? Jadi kata Imam Malik rahimahullah, ya, kata beliau, "Lau lam yaral mu'minuna rabbahum yaumal qiyamah." Kalau sekiranya kaum mukminin tidak melihat wajah Tuhan mereka di hari kiamat kelak, lam yu'ayyirillahu al-kuffar. Allah tidak akan mempermalukan, tidak akan mencela orang-orang kafir bil hijab. Yani bahwa mereka akan ditutup. Mereka tidak melihat Allah Ta'ala di hari kiamat kelak. Karena ada hijab yang menutupi antara orang kafir dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini istimbat yang bagus sekali dari Imam Malik rahimahullah sebagai dalil bahwasanya kaum mukminin melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak melihat, ya apa bedanya dengan orang-orang kafir? Tidak ada bedanya. Tidak ada perbedaannya. Karena Allah mengatakan bahwa mereka tidak akan melihat Allah. Mereka dihijab, ditutup, ya, tidak diperlihatkan. Itu artinya kaum mukminin melihat. Makanya kemuliaan bagi kaum mukminin. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus ayat 26. Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka mendapatkan al-husna, itu surga. Ya, wa ziyadah, dan juga ada tambahan. Wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang mereka berbuat baik, bagi mereka adalah al-husna, itu surga Allah Azza wa Jalla. Mereka dapat surga, kemudian ada tambahan wa ziyadah, dan ada tambahan lain selain surga. Kata Nabi alaihissalam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fassara ziyadah bi ru'yati ahli jannati rabbahum. Bahwa Nabi SAW mengartikan ziyadah, menafsirkan ziyadah pada ayat ini, yaitu ru'yatu ahli jannah rabbahum, yaitu para penghuni surga, itu kaum mukminin, mereka melihat Rabb mereka, ya, di hari kiamat kelak. Ini di antara dalil-dalil tentang melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang lain dari sunnah Nabi alaihissalam, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, hadis Jarir, bukan Jabir, hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu an. Kata beliau, kunna julusan lailatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah kami sedang duduk-duduk pada malam bulan purnama, pada suatu malam
bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ila al-qamari lailata 14. Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada bulan yang ketika itu malam 14, malam tanggal 14. Jadi sedang terang benderangnya bulan. Ya. Malam tanggal 14. Faqal, lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satarawna rabbakum." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian. Kama tarawna hadza, sebagaimana kalian melihat, yakni bulan purnama itu. La tudamuna fi ru'yati, kalian tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Ya. Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka jika Anda mampu untuk tidak dikalahkan ya oleh tidur atau kerjaan, ya yaitu melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Artinya perhatikan dua salat ini, salat subuh dan salat asar. Nah di sini intinya bahwa An-Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa kalian akan melihat Tuhan kalian atau Rabb kalian sebagaimana kalian melihat ini, yaitu kepada bulan itu. La tudamuna artinya la tudamuna, ini artinya la yanalukum zulamun atau zalamun bi an yara ba'dukum duna ba'd, yakni kalian tidak akan tertutupi, sebagian tidak akan tertutupi oleh sebagian yang lainnya, ya. Bal tastawuna kullukum fi ru'yatihi ta'ala, akan tetapi kalian semuanya akan melihatnya dengan secara sama semuanya, ya. Karena tidak berdesak-desakan, semua bisa melihat, ya. Di dalam riwayat yang lain la tudammuna, ada tasydidnya. Kalau yang tadi itu tidak ada tasydidnya, la tudamuna. La tudamuna. Kalau yang di riwayat yang lain la tudammuna dengan tasydid mim. Ini artinya la yandammu ba'dukum ila ba'din wa la yaqulu arini bal kullun yanfaridu bi ru'yatihi. Yani kalian tidak saling desak-desakan, ya. Kemudian satu sebentar aku mau lihat dulu, ya sebentar saya, itu tidak seperti itu. Tapi kullun yanfaridu bi ru'yati. Setiap orang akan melihat dengan terang benderang, dengan nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian ada hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala unasun, ada sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita di hari kiamat? Faqal, hal tudammuna fi syamsi laysa dunaha sahabun? Apakah kalian berdesak-desakan melihat matahari, ya, pada suatu hari yang tidak ada awannya? Qalu la ya Rasulullah. Kata para sahabat, tidak. Di hari yang terang benderang tidak mungkin melihat matahari dan berdesak-desakan. La ya Rasulullah. Qal hal tudarruna fi al-qamari lailatal badri laysa dunaha sahab? Apakah kalian akan juga berdesak-desakan melihat matahari, melihat bulan pada malam purnama yang mana pada malam itu tidak ada awan sedikit pun? Qalu la ya Rasulullah. Kata para sahabat, tidak wahai Rasulullah, ya. Qal, maka Nabi sallallahu kemudian mengatakan, fa innakum tarawnahu yaumal qiyamati kadzalika. Sesungguhnya kalian pun akan melihat Allah di hari kiamat seperti itu juga. Ini dalam arti lihat dengan lihat. Bukan menyerupakan Allah seperti bulan atau seperti matahari. Ini harus dipahami, ya. Jadi intinya dalam melihat tidak berdesak-desakan.
Tapi bukan menggambarkan bahwa Allah, ya, Maha Suci Allah dari menyerupai makhluknya. Ya. Jadi ini adalah persamaan antara ru'yah dengan ru'yah. Bukan yang dilihat dan yang dilihat, tidak. Bukan menyamakan matahari dan Allah Ta'ala atau bulan dan Allah Ta'ala, tidak. Tapi dalam melihatnya, tidak ada yang berdesa-desaan, terang benderang, jelas melihatnya. Itu maksudnya dari hadis-hadis ini. Kemudian kata Al-Musannif rahimahullah ta'ala, wa nu'minu bi anna Allah ta'ala la mithla lahu li kamali sifatihi. Dan kami beriman, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, beriman bahwasanya Allah Ta'ala la mithla lahu, tidak ada yang menyerupainya, li kamali sifatihi, karena kesempurnaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang menyerupainya, dan Dia yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Di sini dalam masalah ini disebutkan bahwa Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Allah Ta'ala, bi annahu laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah Ta'ala tiada satupun dari makhluk ciptaannya yang menyerupainya, la fi dzatihi, baik zatnya, wala sifatihi, baik sifatnya, wala af'alihi, dan juga perbuatan-perbuatannya. Wa dzalika likamalihi, itu semua karena kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala dalam zatnya, dalam sifat-sifatnya, dan di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Maryam ayat yang ke-65, Rabbus samawati wal ardi, yaitu Allah adalah Rabbus samawati wal ardi, yang menguasai, yang menciptakan, yang memiliki langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan yang berada di antara keduanya. Fa'buduhu wastabir li ibadatihi, maka sembahlah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah, wastabir li ibadatihi, dan bersabarlah di dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samia, ay hal ta'lamu lahu samia ay syabiha, atau mathila. Jadi apa kalian mengetahui ada yang sama dengan Dia? Jawabannya tidak. Jadi tidak ada satupun yang menyerupai Allah Ta'ala. Ayat ini, ayat 65 dari surat Maryam, Rabbus samawati wal ard, ini menunjukkan apa? Rabbus samawati wal ard wa bainahuma, tauhid rububiyah. Dia yang menciptakan, Dia yang menguasai, Dia yang mengatur alam semesta ini. Fa'buduhu wastabir li ibadatihi, maka sembahlah kalian dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Ini tauhid uluhiyah. Ya, hal ta'lamu lahu samia, apa kalian mengetahui ada yang menyerupai Allah, yang sama dengan Allah, yang sebanding dengan Allah? Ini tauhid asma wa sifat. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ayat 65 dari surat Maryam ini salah satu ayat yang mengumpulkan 3 macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Jadi Allah Azza wa Jalla tiada satu pun yang menyerupai Allah. Di antara dalil-dalil bahwa tiada sesuatu pun yang menyerupai Allah, yaitu ayat yang kita bacakan tadi, laisa kamitslihi syai'un, tiada sesuatu pun yang menyerupai-Nya. Ayat yang lain, surat Al-Ikhlas ayat keempat, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tiada satu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat surah Al-Baqarah ayat 22, fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Kemudian ayat An-Nahl 74, fala tadribu lillahil amsal, maka jangan kalian memberikan perumpamaan-perumpamaan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, tiada sesuatu pun yang menyerupainya, dan Dia yang maha sempurna, Dia yang maha melihat lagi maha
Dia maha mendengar, lagi maha melihat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, na'lamu anna Allah la mithla lahu wa la kufuwa wa la nidda. Kami mengetahui dan penuh keyakinan, na'lamu arti betul-betul tahu dan yakin, annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala la mithla lahu, tiada satu pun yang sama dengan dia, yang semisal dengannya, wala kufuwa, tiada satu pun yang setara dengannya, wala nidda, dan tiada pun yang sebanding dengannya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tiada satu pun yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala, kemudian Syekh mengatakan rahimahullah Ta'ala, wa nu'minu bi annahu la ta'khudhuhu sinatun wala naum, dan kami beriman bahwasanya Allah Ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tiada Allah itu tidak mengantuk dan tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Ya, jadi sanatun, sinatun, sunnatun. Hati-hati loh, ini 3 kata, harokat sinnya berbeda. Ya, sa, si, su. Sanatun itu tahun. Maka jangan salah harokat. Ya, sanatun tahun, sinatun ngantuk, sunnatun sunnah. Ya. Ini harakat yang sinnya ada 3 harakat pada sinnya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. As-sinatu artinya an-nu'as. As-sinah bimana an-nu'as, nu'as itu ngantuk. Ya. Nu'as itu ngantuk. Wa hiya muqaddimatu an-naum. Ngantuk itu adalah muqaddimatun naum. Permulaan tidur itu ngantuk. Muqaddimah. Ya. Muqaddimatun naum, sebelum tidur orang ngantuk. Wa hiya muqaddimatun naum. Kemudian dan Allah tidak mengatakan di sini la ta'khudhu sinatun wala yanam. Allah tidak mengatakan wala yanam. Allah tidak tidur. Tapi Allah mengatakan wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kenapa bukan yanam? Kok naum yang dipakai masdar? Ya. Kata para ulama, li'anna an-nauma yakunu bikhtiyar. Karena tidur itu dengan ikhtiar. Seorang kalau mau tidur, dia memilih untuk tidur. Ya. Sedangkan di sini ta'khud, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini Allah Ta'ala ta'khud di sini artinya bil qahr, dengan maksa. Sedangkan yanam itu dengan pilihan. Jadi Allah Ta'ala tidak bisa, ngantuk itu tidak bisa mengalahkan Allah Ta'ala. Apalagi tidur. Allah tidak tidur dan tidak ngantuk. Ya. Kemudian wan naum min sifatin naqs. Demikian pula karena tidur itu adalah salah satu sifat kekurangan bagi Allah Ta'ala. Kalau manusia, ya sifat sempurna. Kalau ada manusia yang tidak ngantuk, tidak tidur, ya sakit namanya. Sakit. Jadi kalau ada orang Masya Allah tidak tidur 30 tahun, pernah dengar kan pernah viral dulu. Ya, ada orang tidak tidur 30 tahunnya sakit artinya. Ya. Sakit. Kita harus tidak bisa tidur 2 hari langsung datang ke dokter. Dok, aku ini 2 hari tidak bisa tidur, dok. Nggak paham? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu maha sempurna. Ya, sifat tidur itu adalah sifat yang kekurangan bagi Allah Taala, sifat tercela. Ya. Adapun bagi manusia tidur adalah sempurna, ngantuk adalah sempurna. Innallah, kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam.
Sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak sepatutnya Allah itu tidur. Ya. Nah, ketika ayat ini la ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur, ini mengandung dalil akan kesempurnaan sifat hidup bagi Allah Ta'ala. Huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalimat ini meneguhkan kalimat sebelumnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada sembahan yang hak kecuali Dia yang maha hidup, yang berdiri sendiri, yang mengatur seluruh alam semesta ini. Itu al-hayyul qayyum. Nah, Dia tidak ngantuk dan tidak tidur. Ini penekanan pada sifat yang sebelumnya, yaitu apa? Al-hayyu al-qayyum. Jadi menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah Ta'ala dan qayyumiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dialah yang mengatur, memelihara. Coba, tidak bisa dibayangkan kalau Allah itu tidur. Seperti apa makhluknya? Ya. Makanya Allah tidak tidur dan tidak ngantuk. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah senantiasa dalam kesibukan. Mengatur hamba-hambanya, mengurusi ciptaannya, Jalla Jalaluhu. Makanya Allah tidak tidur dan tidak ngantuk. La ta'khudhu sinatun wala naum. Likamali hayatihi wa qayyumiyatihi. Karena kesempurnaan hidupnya Allah Ta'ala dan qayyumiyah. Qayyumiyah ini dari al-qayyum. Al-qayyum salah satu dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya al-qaimu al-hafidhu likulli syai'. Jadi al-qayyum artinya al-qaimu al-hafidhu likulli syai'. Dia yang betul-betul mengatur, ya, dan Dia yang menjaga segala sesuatu. Jadi memelihara segala sesuatu. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nu'minu bi annahu la yadhlimu ahadan likamali adlihi. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bahwasanya Allah la yadhlimu ahadan. Dia tidak mendolimi seorang pun dari hamba-hambanya. Kenapa Allah tidak mendolimi hamba-hambanya? Likamali adlihi. Karena kesempurnaan keadilan Allah Ta'ala. Jadi menafikan sesuatu dari Allah Ta'ala itu menunjukkan kesempurnaan. Lawan dari sifat itu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Ini menunjukkan kesempurnaan lawan dari sifat itu. Dari ngantuk dan tidur. Apa lawannya? Ya hidup dengan betul-betul hidup secara sempurna. Allah tidak zalim. Apa artinya? Artinya Allah maha adil. Tidak sekedar menafikan kezaliman, tapi menunjukkan bahwa Allah itu maha adil. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan berbuat zalim pada, yakni aku haramkan diriku berbuat zalim kepada hamba-hambaku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan perbuatan kezaliman itu adalah sesuatu yang haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi ketika Allah mengatakan, disebutkan di sini bahwa la yazlimu ahadan, Allah tidak menzalimi seorang pun dari hamba-hambanya. Ini menunjukkan kesempurnaan sifat adil Allah Ta'ala. Makanya di hari kiamat kelak, untuk menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jalla, yang dibangkitkan tidak hanya manusia, binatang-binatang pun dibangkitkan di hari kiamat itu. Wa idzal wuhusyu husyirat. Itu di antara dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa binatang akan dibangkitkan di hari kiamat kelak. Untuk apa dibangkitkan binatang-binatang di hari kiamat kelak? Untuk dikisos. Ya. Sehingga kambing yang tidak punya tanduk pernah ditanduk oleh kambing yang mempunyai tanduk, itu di hari kiamat kelak dibalas. Kambing yang tidak punya tanduk yang pernah ditanduk oleh kambing yang mempunyai tanduk, kambing ini akan membalas, menanduk kambing yang mempunyai tanduk yang pernah menanduknya di dunia ini. Setelah dilaksanakan keadilan itu semuanya, baru kemudian binatang-binatang itu
dijadikan debu. Dijadikan debu. Binatang-binatang dibangkitkan oleh Allah Ta'ala untuk dikisos atas yang kehidupan mereka di dunia ini, yaitu binatang-binatang itu. Setelah dikisos, saling balas, kemudian Allah jadikan binatang-binatang itu sebagai debu. Setelah binatang-binatang menjadi debu, itu disaksikan oleh orang-orang kafir, yang mereka itu digiring ke neraka. Mereka melihat bahwa binatang-binatang itu apa? Sudah menjadi debu. Maka kata orang kafir, wa qala al-kafiru ya laitani kuntu turaba. Mereka pun berangan-angan, orang kafir, seandainya aku juga menjadi debu, menjadi tanah. Itu karena mereka melihat binatang-binatang itu yang sudah dikisos satu dan yang lainnya itu dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir berangan-angan setelah dia melihat azab yang akan dirasakannya, ya laitani kuntu turaba, seandainya aku pun dijadikan debu. Ini nanti di pembahasan tentang hari kiamat. Jadi intinya bahwa Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Azza wa Jalla maha adil. Kesempurnaan keadilan Allah. Makanya semua perbuatan manusia itu akan dilihat di hari kiamat kelak. Setitik debu pun akan dilihat. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia tahu betul apa yang dilakukannya. Kemudian wa bi annahu laisa bighafilin an a'mali ibadihi. Dan Ahlus Sunnah beriman bahwasanya Allah tidak lalai tentang perbuatan-perbuatan para hamba-hambanya. Allah tidak lalai artinya apa? Likamali raqabatihi wa ihatatihi. Karena kesempurnaan Allah di dalam meliputi hamba-hambanya, perbuatan mereka, dan di dalam memantau perbuatan mereka. Raqabah itu artinya mengintai, memantau. Allahu Raqib. Salah satu nama Allah adalah Ar-Raqib. Likamali raqabatihi wa ihatatihi. Jadi ketika disebutkan di sini bahwa Allah laisa bighafilin, Allah tidak lalai akan perbuatan-perbuatan para hamba-hambanya, ini menunjukkan kesempurnaan, ya, pemantauan Allah terhadap hamba-hambanya, kesempurnaan liputan Allah kepada hamba-hambanya. Bahwa Allah meliputi mereka, mengetahui semua yang mereka lakukan, bahkan yang terdetik dalam hati mereka. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang Allah Ta'ala yang maha adil, yang maha sempurna di dalam memantau dan dalam mengetahui seluruh perbuatan hamba-hambanya. Di dalam Al-Quranul Karim, di antara dalil yang lain tentang apa yang disebut oleh beliau, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 74, Allah Ta'ala berfirman, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Al-Baqarah ayat 74. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 42, Allah Ta'ala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwasanya Allah lalai. Ghafil itu lalai. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwasanya Allah lalai amma ya'maludz zalimun, dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin, sesungguhnya mereka itu hanyalah diakhirkan, ya, ditangguhkan untuk suatu hari, liyaumin taskhasu fihi al-absar, yang mana mata manusia pada hari itu semuanya terbelalak, tidak ada kedipan mata di hari kiamat kelak. Semua lihat, tak sempat kedip, itu hari kiamat. Karena semua melihat perbuatannya, melihat kejadian-kejadian yang dahsyat.
Jadi intinya itu dalil-dalil masih banyak sebetulnya bahwa Allah Ta'ala tidak ghafil karena dia sempurna dalam meliputi. Seperti dalam surat Fussilat ayat 54, ala innahu bikulli syai'in muhit likamali ihatatihi, kan sebutin gitu. Karena sempurna, liputan Allah itu sempurna. Allah meliputi segala sesuatu dalam perbuatan mereka. Ala innahu bikulli syai'in muhit, ketahuilah bahwasanya dia Allah meliputi segala sesuatu. Ya, meliputi segala sesuatu. Kemudian dalam surat Al-Anfal 47, wallahu bima ya'maluna muhit, dan Allah meliputi semua apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah diantara pembahasan kita pada malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan akan datang, yaitu berkaitan dengan masih tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'minu bi annahu la yu'jizuhu syai'un, bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan, melemahkan Allah Ta'ala fis samawati wala fil ard, baik yang di langit maupun yang di bumi, likamali ilmihi wa qudratihi, karena kesempurnaan ilmu Allah dan kesempurnaan kekuatan Allah atau kekuasaan Allah Ta'ala. Ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.